Sihir dalam berbagai kebudayaan, ia hadir dalam wujud yang berbeda-beda, dari doa-doa pelindung, ramuan penyembuh, hingga ritual untuk menenangkan alam atau memohon keberuntungan. Namun, apa sebenarnya sihir? Secara umum, sihir dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk memengaruhi dunia melalui cara-cara di luar metode fisik atau rasional. Ia melibatkan simbol, keyakinan, dan kekuatan yang diyakini berada di luar jangkauan panca indera. Tapi, penting untuk dicatat, sihir bukan selalu tentang baik atau jahat. Dalam sejarahnya, sihir seringkali berada di antara keduanya, mencerminkan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, memahami yang tidak diketahui, dan mencari pengaruh atas nasibnya sendiri. Di banyak masyarakat kuno, praktik-praktik yang kita sebut sihir justru dianggap bagian sah dari kehidupan sehari-hari. Dukun, peramal, tabib, atau pendeta kerap memainkan peran ganda antara penyembuh dan pemimpin spiritual. Dalam konteks ini, sihir bukan pelanggaran, ia adalah pengetahuan. Namun, dalam sejarah panjang manusia, persepsi terhadap sihir tidak pernah statis. Ia berubah mengikuti konteks budaya, agama, dan politik suatu masa. Apa yang dulunya dianggap sebagai ilmu atau kebijaksanaan lokal, bisa saja di masa lain dianggap sebagai penyimpangan atau bahkan ancaman. Dalam beberapa masyarakat, sihir digunakan sebagai alat keadilan sosial. Ia dipercaya mampu menghukum yang bersalah secara spiritual ketika hukum dunia gagal. Namun, di masyarakat lain, sihir justru dituduh sebagai akar kekacauan dan ketakutan, terutama saat terjadi wabah, bencana, atau krisis sosial. Di Mesir, sihir dikenal sebagai istilah Heka, yang bukan sekedar praktik gaib, melainkan sebuah kekuatan kosmik yang diyakini diberikan oleh para dewa. Dewa Heka misalnya, bukan dianggap jahat, tetapi sebagai personifikasi kekuatan sihir yang memungkinkan kehidupan dan keseimbangan alam semesta tetap berlangsung. Di Mesopotamia, wilayah peradaban besar seperti Sumeria, Babilonia, dan Asyur, praktik sihir juga sangat umum. Di kota-kota seperti Ur dan Babylon, terdapat profesi khusus bernama Asipu, yaitu para penyembuh atau pengusir setan. Mereka menggunakan ritual, jimat, serta teks-teks kuno dalam bahasa Akkadia untuk mengatasi penyakit atau kesialan. Di Yunani kuno, muncul pembagian yang lebih jelas antara sihir dan agama resmi. Praktik magia, sihir asing atau tidak sah, seringkali dipandang curiga, namun tidak langsung dianggap kejahatan. Tokoh-tokoh dalam mitologi seperti Kirke dan Medea menggambarkan penyihir sebagai sosok berilmu namun berbahaya. Di sisi lain, praktik seperti astrologi, ramalan, dan penggunaan jimat banyak digunakan bahkan di kalangan elit. Filsuf seperti Pythagoras dan Plato menunjukkan ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual dan numerologis, yang bagi masyarakat modern bisa dianggap mendekati esoterisme. Dalam dunia Romawi, sihir mulai dipisahkan secara hukum. Sihir yang merugikan orang lain bisa dikenakan hukuman, tapi penggunaan jimat, ramalan, dan astrologi tetap tersebar luas, bahkan di kalangan kaisar. Sihir di dunia kuno tidak selalu dianggap buruk. Dalam banyak kasus, ia justru merupakan bentuk pengetahuan praktis dan spiritual yang berfungsi melindungi, menyembuhkan, atau menjelaskan fenomena alam. Namun, sejak dini pula, sudah muncul pemisahan sihir yang diterima oleh otoritas dan sihir yang dianggap menyimpang. Pemisahan inilah yang di masa depan akan berkembang menjadi tuduhan, penghakiman, dan pemburuan. Pada abad-abad pertama setelah Kekaisaran Romawi mengadopsi Kristen sebagai agama resmi, terjadi pergeseran besar dalam otoritas spiritual. Gereja mulai memiliki peran politik dan hukum. Dalam konteks ini, sihir terutama yang dikaitkan dengan praktik paganisme perlahan dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan moral dan sosial. Namun, belum semua bentuk sihir dilarang. Beberapa praktik seperti penggunaan relik, doa pelindung, dan bahkan ramalan masih dilakukan asal dibingkai dalam struktur gereja. Yang mulai ditentang adalah praktik yang dianggap bersekutu dengan kekuatan luar Tuhan, seperti pemanggilan arwah, penggunaan simbol-simbol kuno, atau pengaruh yang dianggap datang dari iblis. Dalam Islam, sihir diakui keberadaannya, namun dengan peringatan keras. Al-Quran menyebutkan kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang mengajarkan sihir di Babylon sebagai ujian. Ulama muslim secara sepakat bahwa sihir bisa nyata, tetapi penggunaannya melibatkan hubungan dengan jin atau setan dan karenanya dilarang. Abad ke-15 hingga abad ke-17 di Eropa dikenal sebagai masa yang penuh gejolak, seperti wabah penyakit, perang agama, kelaparan, dan krisis sosial. Dalam suasana penuh ketegangan ini, ketakutan terhadap penyihir mulai berubah dari sekedar keyakinan menjadi histeria massal. Di tahun 1486, Heinrich Kramer dan Jacob Springer menerbitkan sebuah buku yang kemudian menjadi panduan utama bagi para pemburu penyihir, yang berjudul Malleus Maleficarum.
atau Palu Penyihir. Buku ini bukan hanya mengatakan bahwa sihir itu nyata dan berbahaya, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengenali, menangkap, dan mengadili mereka yang dicurigai sebagai penyihir. Sangat menakutkan, Malleus membenarkan penggunaan penyiksaan sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan. Dengan dukungan gereja dan negara, mulai terjadi gelombang pemburuan penyihir di berbagai penjuru Eropa, seperti Jerman, Prancis, Polandia, dan wilayah lain. Orang-orang yang paling sering menjadi sasaran adalah perempuan, terutama yang miskin, tua, atau hidup sendiri, juga para tabib, bidan, dan siapa saja yang berbeda atau dianggap aneh. Seringkali, tuduhan dilandasi oleh ketakutan, kebencian pribadi, atau bahkan konflik sosial dan politik. Pengadilan penyihir menggunakan metode yang sangat berat, termasuk penyiksaan atau memaksa pengakuan walau bukti nyata seringkali tidak ada. Seperti pada tahun 1692, di sebuah desa kecil bernama Salem di Massachusetts, Amerika Serikat, muncul kepanikan luar biasa yang dikenal sebagai pemburuan penyihir Salem. Awalnya beberapa gadis muda di desa tersebut mulai menunjukkan perilaku aneh dan ketakutan yang tak terjelaskan, yang kemudian ditafsirkan sebagai tanda-tanda kesurupan dan pengaruh sihir. Tuduhan penyihir mulai menyebar dengan cepat, dan masyarakat yang penuh ketakutan mulai saling menuduh, termasuk tetangga, bahkan anggota keluarga sendiri. Seiring perkembangan ini, banyak negara mulai menghapus atau melonggarkan hukum yang mengkriminalisasi sihir. Pengadilan sihir yang brutal dan penuh penyiksaan berangsur-angsur dihentikan. Banyak tahanan yang dituduh penyihir dibebaskan dan rehabilitasi nama baik mereka dilakukan. Di Inggris misalnya, terakhir hukuman mati untuk sihir tercatat pada abad ke-18, dan akhirnya praktik tersebut dianggap usang. Di Prancis dan Jerman, penegakan hukum mulai berfokus pada bukti nyata dan proses peradilan lebih adil. Meskipun perburuan penyihir berakhir, pengaruh ketakutan dan stereotip masih bertahan lama dalam budaya dan sastra. Sihir menjadi bagian dari cerita rakyat, seni, dan hiburan. Namun, masa itu juga mengajarkan dunia pentingnya kritis terhadap informasi, memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan mengingatkan bagaimana ketakutan yang tak terkendali bisa melahirkan tragedi.